Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu lancar rezekinya ya. Amin. Kita kembali lagi di channel Dunia Persilatan. Tayangan segala kisah hiruk pikuk para pendekar di dunia persilatan. Dikisahkan di part 1 bagaimana Hu Fei cilik telah bertemu dengan pembunuh ayahnya, pendekar nomor 1 Miao Renfeng. Hu Fei sempat diselamatkan Miao Renfeng dari bahaya perampok. Namun di kesempatan lain, ganti Miao Renfeng yang diselamatkan Hu Fei dari jebakan maut. Setelah itu, Hu Fei kabur dan berlatih dengan tekun ilmu kitab warisan ayahnya, Hu Yidao, salah satu pendekar terhebat saat itu. Saat dewasa, Hu Fei singgah ke kota Foshan. Di sana ia bertemu Yuan Ziyi, murid dari sekte Tianshan. Di kota Foshan, Hu Fei melihat kezoliman bangsawan setempat, keluarga Feng. Pejabat setempat pun menjadi anjing penjilat Tuan Besar Feng. Ia menuntut keadilan dari kezoliman yang dialami seorang rakyat jelata. Ia bersama Ziyi mengacaukan semua bisnis keluarga Feng. Setelah bisnis restoran, bisnis pegadaian keluarga Feng mereka datangi. Mereka merampok uang pegadaian dalam jumlah yang sangat besar. Bagaimana lengkap keseruan ceritanya? Ada di link part 1 di atas ini ya. Uang senilai 6.000 tael perak dikeluarkan bawahan. Namun si gadis yang bernama asli Yuan Ziyi meminta tambahan gadai. Hu Fei menimpal. Tambahan itu adalah kepala pegadaian pahlawan. Ia hargai 3.000 tael perak. Sang kepala menyuruh anak buahnya menuruti permintaan Hu Fei. Hu Fei lanjut meminta surat bukti gadainya. Mereka beralih menuju kasino pahlawan. Di sana mereka berjudi dengan uang rampasan dari pegadaian pahlawan. Dengan kemampuan indera pendengaran yang tajam, mereka selalu menang setiap putarannya, sampai anak buah kasino melaporkan kegawatan itu kepada tuan muda keluarga Feng. Kasino sudah rugi besar. Tuan muda Feng baru tiba di kasino. Ia marah besar dan menantang dengan dia sebagai bandar judinya, hanya dengan nilai terkecil sebagai pemenang. Tuan muda Feng duluan mengocok dadu. Hasilnya dadu nilai terkecil. Ganti Yuan Ziyi yang mengocok dadu. Hasilnya dadu hancur remuk jadi butiran tepung. Sambil bertanya, bisa lebih kecil dari ini? Tuan muda kaget dan menyuruh anak buahnya menyerang mereka. Tuan muda Feng dan pengawalnya tumbang. Sudah tak berdaya, Hu Fei menuduh Tuan muda Feng mencuri dan memakan burung phoenix miliknya. Seorang pelayan memohon pengampunan untuk tuan mudanya. Hu Fei lantas membawanya ke kuil Kaisar Utara, tempat tragedi keluarga Zhong Asi. Ajudan keluarga Feng dan pengawalnya mendatangi kuil Kaisar Utara. Ia langsung memerintahkan menyerang mereka. Dengan mudah mereka ditumbangkan. Sang ajudan pun ditawan Hu Fei. Tak lama Tuan Besar Feng datang. Ia berakting sempurna, menyalahkan putra dan ajudannya telah berbuat onar dan mempermalukan dirinya. Ia menampar anak dan ajudannya di depan umum. Ia juga mengaku tidak mengetahui tragedi keluarga Zhong Asi. Tuan Besar Feng juga memerintahkan pengadilan melepas Zhong Asi. Bahkan Zhong Asi yang habis disiksa diantar menggunakan tandu ke kuil Kaisar Utara. Tuan Besar Feng meminta maaf dan berlutut di depan Zhong Asi. Zhong Asi yang sangat stres melihat TKP kematian anaknya menjadi histeris dan jatuh pingsan. Tuan Besar Feng menyuruh anak buahnya membawa Zhong Asi ke tabib. Ketika hendak pulang, ia dicegah oleh Yuan Ziyi. Ia berkata, belum cukup untuk membalas kematian putra Zhong. Tuan Besar kemudian membunuh sang ajudan sebagai gantinya dan berpura-pura hendak membunuh putranya juga, yang kemudian dicegah sang bupati. Akhirnya atas dasar hukum, Bupati Foshan memenjarakan Tuan muda Feng. Hu Fei tak sampai hati meneruskan aksi mereka. Namun Ziyi merasa ada kejanggalan. Tuan Besar mengundang mereka ke kediamannya. Ziyi menolaknya dan langsung pergi.
小点声，睡着了。 Miao Renfeng telah memiliki bayi dari pernikahannya dengan Nona Nanlan. Ia melamarnya saat berada di dalam gua makam Hu Yindao. Mereka hidup sederhana. Kemudian datang surat merpati dari Dewa Racun di prefektur Miao. Bahkan ia memiliki petunjuk racun itu. Sedih akan ditinggal pergi, Nanlan memohon kepada suaminya untuk mengurungkan niatnya. Belum dijawab, ketua sekte naga langit Yan Guinong datang berkunjung. Hubungannya dengan Miao Renfeng seperti kakak adik. Ia membawa oleh-oleh perlengkapan anak. Renfeng mengajaknya minum arak untuk membicarakan kepergiannya. Guinong memberi saran agar tidak pergi karena perjalanan ke pegunungan prefektur Miao sangat berbahaya. Tapi Miao Renfeng bersikeras pergi. Ia hanya minta tolong menjagakan istri dan putrinya yang masih kecil selama ia pergi. Di dalam penjara, Tuan Muda Feng marah kepada kepala penjara, minta untuk dilepaskan. Namun kepala penjara diperintah Tuan Besar Feng untuk memperlakukan putranya seperti tahanan lainnya. Tak lama Tuan Besar Feng tiba. Ia meyakinkan putranya untuk bersabar hingga rencananya terlaksana. Ziyi tiba-tiba kedatangan tamu misterius yang langsung menyerangnya. Ia seorang biksuni dan juga gurunya. Sang guru menegur Ziyi karena amarah dendam yang menguasainya. Ia mengingatkan bagaimanapun di dalam dirinya mengalir darah musuhnya. Sambil berjalan di kegelapan malam, Ziyi teringat cerita ibundanya bahwa dulu ibunya adalah pelayan di kediaman keluarga Feng. Suatu ketika ia diperkosa Tuan Besar Feng hingga mengandung dirinya. Setelah itu ibunya diusir dari kediaman Feng dan berjuang membesarkan Ziyi seorang diri. Tuan Besar Feng mengundang Hu Fei dan Zhong Asi makan bersama di rumahnya. Ia memanjakan Hu Fei, Zhong Asi dan putranya. Bahkan Tuan Feng memberikan sertifikat tanah sebagai permintaan maafnya. Mereka bersulang arak sampai Zhong Asi mabuk tak sadarkan diri. Tuan Feng menuangkan cangkir terakhir untuk Hu Fei. Kemudian ia mengajak Hu Fei ke ruang sebelah. Di sana banyak papan roh para pendekar-pendekar hebat yang dibunuh oleh Tuan Besar Feng. Hu Fei bertanya bagaimana Tuan Besar Feng bisa mengalahkan mereka semua. Tuan Feng menjawab dengan taktik. Setelah itu Hu Fei jatuh pingsan. Saat tersadar ia melihat bercak darah di tangan dan bajunya. Di sampingnya Zhong Asi dan putranya telah tewas. Tak lama petugas datang dan menahan Hu Fei. Di sekte naga langit, Nanlan mengasuh putranya seorang diri. Pelayan tidak diperkenankan membantunya. Ketua sekte berusaha menghibur dan memenuhi segala kebutuhannya. Anak buahnya kemudian datang memberi laporan pergerakan Miao Renfeng. Di kantor pengadilan Fosan, Hu Fei dinyatakan bersalah dengan tambahan keterangan dari saksi palsu. Di depan warga Fosan, Tuan Feng memberi pernyataan seolah ia kecewa dengan kebrutalan Hu Fei. Terakhir, Tuan Muda Feng mematahkan kaki Hu Fei. Tuan Besar Feng berencana menggunakan Hu Fei untuk memancing Ziyi. Ia juga menjanjikan imbalan hadiah bagi pemberi informasi keberadaan Ziyi sebesar 1000 tael perak dan bagi yang bisa menangkap atau membunuh sebesar 3000 tael perak. Ia juga merekrut beberapa pendekar hebat untuk melawan Ziyi. Kepala penjara datang hendak menganiaya Hu Fei. Namun sebelum dilakukan, Hu Fei mengatakan ia mengetahui keberadaan Ziyi. Kepala penjara tertarik informasi itu untuk mengejar imbalannya. Hu Fei memintanya mendekat untuk ia bisikkan. Saat itu juga ia gigit daun telinganya. Hari penghakiman segera tiba. Hu Fei akan digantung di depan umum. Jadwal eksekusi diumumkan untuk memancing Ziyi.
Keesokan hari, kepala penjara datang berkunjung lagi. Ia mengatakan besok siang Hu Fei akan digantung di depan umum sambil menginjak kaki papahnya. Hu Fei menahan sakit hingga jatuh pingsan. Di dalam penjara, Ziyi mengunjungi Hu Fei. Hu Fei kaget dan khawatir mengapa Ziyi malah datang ke penjara, sementara semua orang sedang mencarinya. Hu Fei memintanya segera pergi. Baru bergerak sedikit, ia jatuh pingsan lagi. Saat Ketua Tian sedang berbincang dengan Nan Lan, tiba-tiba pengawal datang memberi laporan. Tak ingin didengar Nan Lan, Ketua Tian keluar ruangan. Pengawal memberitahu berita buruk kalau Ren Feng telah tewas karena racun jarum pencabut nyawa dari perguruan Jinsan. Pembicaraan mereka didengar Nan Lan dan langsung jatuh pingsan. Hari itu adalah hari penghakiman Hu Fei. Pendekar bayaran Tuan Besar Feng sudah standby. Sampai saatnya tiba, yang ditunggu-tunggu Ziyi belum juga nampak. Akhirnya Hu Fei dibawa keluar ke tempat eksekusi. Tuan Muda Feng memberi kesempatan terakhir Ziyi untuk muncul. Namun situasi tetap sepi. Akhirnya tahanan dieksekusi gantung. Tak lama jatuh sebuah plat petugas penjara Fosan dari tubuh tahanan. Semua hadirin kaget. Tuan Muda Feng langsung membuka penutup kepala dan tahanan yang digantung bukanlah Hu Fei, tapi kepala penjara. Ternyata Ziyi sebelumnya telah menyelinap, memukul pingsan kepala penjara dan mengganti Hu Fei dengannya. Tuan Besar Feng panik dan marah luar biasa. Ziyi membawa Hu Fei ke telaga tempat mereka saat pertama kali bertemu. Saat itu Tabib Su lewat. Kemudian ia membantu Ziyi membawa Hu Fei untuk dirawat di gubuknya. Nan Lan sangat stres dengan berita kematian Ren Feng. Ia bingung dengan masa depannya. Ketua Tian memintanya tinggal di Sekte Naga Langit selamanya. Tuan Besar Feng khawatir dengan lolosnya Hu Fei. Putranya memberi saran mereka bisa menangkap istri Zong Asi dan memancing Ziyi keluar. Dengan telaten, Ziyi merawat cedera Hu Fei. Hu Fei bermimpi buruk dan mengigau meminta Ziyi pergi melarikan diri. Sambil mencengkeram tangan Ziyi, ia lakukan sampai siuman. Perhatian Hu Fei meluluhkan hati Ziyi. Tabib Su yang sedang memetik bahan obat juga ditangkap mereka karena sang tabib dikenal sebagai teman dekat Zong Asi. Di tengah kota, Nyonya Zong dan tabib diikat di depan umum. Mereka akan dieksekusi juga. Ziyi akhirnya keluar menampakkan diri. Para pengawal dan pendekar bayaran menyerang Ziyi. Kondisi yang tidak memungkinkan, Ziyi hanya bisa membawa kabur Tabib Su. Hu Fei akan dibawa Tabib Su ke Sekte Wei Tuo untuk pengobatan patah tulangnya. Awalnya Hu Fei menolak meninggalkan Ziyi, namun Ziyi memancing emosinya kalau ilmu bela dirinya sangat rendah. Setelah sembuh, ia akan menantang Hu Fei. Ziyi memberinya giok tanda pengenal untuk ditunjukkan kepada ketua Sekte Wei Tuo. Keesokan hari mereka berangkat.
Saat singgah di sebuah kedai untuk membeli bekal, Hu Fei berubah pikiran. Ia membawa kabur gerobak kudanya kembali ke Foshan. Di Foshan, Ziyi menghajar para penjaga dan pengawal kota Foshan. Ia masuk ke kantor Bupati Foshan dan menangkap sang pejabat. Memaksakan diri sambil jalan pincang, Hu Fei kembali ke tengah kota. Ia dihadang oleh satu tim pendekar yang menamakan diri 5 harimau keluarga Cui. Sementara Ziyi datang ke hadapan Tuan Feng sambil membawa tahanan Bupati Foshan. Ia hendak menukarkan sang bupati dengan istri Zhong Asi. Namun Tuan Feng tidak merespon. Sang bupati malah dipanah mati. Lanjut, Ziyi diserang semua pengawal dan pendekar bayaran Tuan Feng. Semua berhasil dilumpuhkan Hu Fei. Datang warga menghadang Hu Fei. Mereka memohon agar Hu Fei mundur saja sebab mereka diancam Tuan Feng. Jika membiarkan Hu Fei lewat, rumah mereka akan dibakar hangus. Tak lama, regu pemanah datang. Mereka melepaskan anak panah ke arah Hu Fei dan warga Foshan. Banyak orang mati karenanya. Hu Fei semakin marah. Ziyi dikeroyok sedemikian banyaknya anak buah Feng Tian. Ia sempat terjebak jeratan rantai. Hu Fei datang membebaskannya. Sambil berkelahi, mereka berdua berdialog. Ziyi bertanya mengapa ia kembali sedang masih kondisi terluka. Hu Fei akan cacat karenanya. Hu Fei menjawab, ia sudah sembuh kok. Jika cacat, maka ia terpaksa menikahi Ziyi agar bisa menjaganya. Akhirnya semua tumbang. Kemudian Feng Tian memanggil pengawal lainnya. Mereka datang bersama warga Foshan. Feng Tian menawarkan mereka imbalan emas dan perak kepada siapapun yang melempar batu ke Hu Fei dan Ziyi.